Cerita sebelumnya diakhiri dengan perang hebat pasukan Perdium melawan negara tetangga. Tapi penentu perang itu dimenangkan oleh Ghislaine, tuan muda Perdium, dengan mengalahkan Victor yang dianggap kesatria terkuat di wilayah utara. Matahari terbenam dengan kemenangan Perdium, dan di sepanjang medan perang terlihat para mayat pasukan Digald yang dihabisi dan berserakan di sana. Sementara itu, di depan gerbang utama Perdium, Sang Lord bersama dengan yang lainnya sedang mengadakan upacara menyambut pahlawan mereka. Sosok itu adalah tuan muda mereka, di mana dia berjalan sambil menopang tubuh Gillion yang terluka setelah berjuang melawan Victor. Gillion mengetahui satu hal, di mana susuk tuan mudanya sangatlah mengerikan dalam medan pertempuran hebat ini. Dia tidak memiliki luka yang memberatkannya, bahkan masih berada dalam kondisi terbaiknya. Di sisi lain, Zualter serta para petinggi Perdium tak bisa berkata apapun menyaksikan Ghislaine yang sudah dekat. Semua itu disebabkan perang ini sejak awal sudah mustahil untuk dimenangkan, tapi Ghislaine membalik keadaan itu dengan kemenangan mutlak. Baik Belinda, Kaor, serta yang lainnya teringat menyaksikan tuan muda mereka yang masih kokoh dan tak terkalahkan. Lalu Ghislaine tersenyum. "Kenapa semuanya tampak sunyi, padahal kita sudah memenangkan perang?" katanya sambil menanyakan apakah kalian semua baik-baik saja. Ucapan itu membuat mereka semua terkesan dan segera berlari ke arah tuan muda mereka yang sangat hebat hari ini. Mereka terus memujinya. Apalagi sepanjang hidup mereka belum pernah melihat strategi perang yang sempurna seperti yang dilakukan oleh tuan mudanya. Hal itu membuat mereka tak henti-hentinya merinding. Meski begitu, Ghislaine tetap rendah hati dengan mengatakan jika semua ini adalah berkat mereka yang sudah mempercayainya. Lalu Kaor tertawa karena melihat Pak Tua di dekatnya yang harus ditopang karena luka gores seperti itu, dan Gillion pun mengatakan jika ini bukanlah apa-apa. Tapi Belinda meminta agar berhenti berpura-pura kuat karena lukanya cukup parah. Kemudian Ghislaine menanyakan bagaimana kondisi Vanessa, karena sihir yang digunakannya pasti sangat memberatkan tubuhnya. Belinda pun menjawab, jika Vanessa tidak sadarkan diri disebabkan kehabisan tenaga, dan dia juga telah mendapatkan bantuan dari menara, jadi semuanya akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, Komandan Perdium Randolph berlari menghampirinya dan langsung memeluknya. Ia berkata bahwa tuan mudanya telah melakukan pekerjaan yang hebat dan membuktikan bahwa ia adalah pewaris Perdium yang sesungguhnya. Sambil tersenyum ringan, Ghislaine juga menyebut jika dia juga telah melakukan hal hebat dengan mempertahankan benteng. Lalu suasananya menjadi tegang saat Zualter dan Ghislaine bertemu dari jarak yang sangat dekat. Tapi siapa sangka, Sang Lord langsung saja memeluknya, menunjukkan betapa khawatir serta bangganya dirinya pada putranya. Pelukan hangat seperti ini tentu saja membuat Ghislaine tercengang, karena di kehidupan sebelumnya dia tak pernah mencapainya dan hanya menjadi pembuat onar yang meninggalkan negaranya sendiri. Saat Zualter mendengar rencana Ghislaine terkait perang ini, awalnya dia meragukannya, bahkan tidak masuk akal, tapi sekarang dia benar-benar melakukannya. Namun Ghislaine merasa pujian itu terlalu dilebihkan, karena rencana takkan berhasil jika ayahnya tidak mempertahankan benteng. Namun Zualter merasa dirinya hanya melakukan hal kecil untuk ukuran seorang lord dan semuanya adalah berkat kehebatan anaknya. Maka dari itu, dia mengangkat tangan Ghislaine dan berteriak di hadapan semua orang bahwa Perdium telah memenangkan perang ini. Ini adalah kemenangan dan semuanya harus merayakannya. Mereka telah membuktikan jika tanah tandus ini tidak menjadikan mereka prajurit yang lemah maupun negara lemah. Untuk pertama kalinya, Ghislaine melihat ayahnya sebahagia ini tertawa lepas tanpa perlu menahan diri. Semua orang benar-benar begitu bahagia, apalagi mereka belum pernah merasakan kemenangan senikmat ini di medan perang. Selama ini, Ghislaine menanggung penyesalan karena telah meninggalkan keluarga dan negaranya hingga Perdium hancur tanpa dirinya. Tapi sekarang dia telah melihat alasan kenapa dirinya kembali, yaitu untuk memperbaiki segalanya dan melindungi semua orang berharganya. Meski begitu, dia mengetahui satu hal terlalu cepat untuk merayakan kemenangan ini. Semua itu disebabkan Count Desmond masih hidup, dan dia pasti takkan diam begitu saja setelah kehilangan salah satu kesatria terbaiknya. Bagi Ghislaine, kemenangan ini adalah awal dari perang sesungguhnya, dan hanya dia yang mengetahui ancaman tersebut. Randolph mendekati Ghislaine. Kelegaan terpancar di wajahnya meski masih ada sisa-sisa pertempuran. "Sekarang, apa yang akan kita lakukan?" tanyanya.
Tanpa menunggu jawaban, ia akan segera memeriksa kondisi pasukannya dan merawat mereka yang terluka. Mendengar itu, Sang Lord kemudian meminta Ghislaine untuk melakukan hal yang sama, sembari menyuruh pasukan tentara bayarannya untuk beristirahat. Namun Zwalter dikejutkan oleh Ghislaine yang menolak hal tersebut. Ghislaine tahu jika ini mendadak, tapi dia yakin waktu tidak boleh terbuang dan harus mendapatkan pernyataan resmi dari Sang Lord Digald atas kekalahannya. Ayahnya mengerti, dan jika hal itu membuat putranya khawatir, maka dia akan berangkat besok pagi. Namun Ghislaine yakin hal tersebut sudah terlambat, dan dia sendiri yang akan mendapatkan pernyataan resmi itu, sementara ayahnya hanya perlu memberinya otoritas sebagai pejabat penguasa. Zwalter dan Randolph terkejut. Ghislaine pastinya lelah, begitupun dengan pasukannya, jadi mereka harus istirahat. Dengan mata tajam, Ghislaine menegaskan jika perang ini belum berakhir dan mereka tidak boleh merasa menang mutlak sebelum semuanya selesai. Dia tahu jika Sang Lord Digald pastinya menyatakan perang untuk menghancurkan aliansi dan merebut tanah Perdium. Jadi dia tidak boleh memberikannya waktu, karena serangan berikutnya mungkin saja datang. Ghislaine berencana untuk langsung bergerak menuntut syarat yang menguntungkan Perdium. Dan hanya itulah cara agar Thamos, Sang Count Digald, tidak pernah berpikiran menyentuh Perdium kembali. Ayahnya sangat terkesan karena kebanyakan orang pastinya akan merayakan kemenangan perang, tapi putranya berpikir jauh ke depan. Maka dari itu, dia akan memberikan otoritas penuh untuk menggantikannya dan meminta agar Ghislaine kembali dengan selamat. Namun, dia juga ingin Ghislaine tidak melupakan bahwa Sang Lord Digald pernah menjadi rekan mereka sesama negara di wilayah utara yang bersumpah setia pada kerajaan. Jadi, dia berharap putranya tetap memperlakukan Sang Lord Digald dengan baik, dan Ghislaine tersenyum, menunjukkan bahwa dia pasti melakukannya. Lalu Ghislaine menanyakan apakah Belinda dan Kaor masih bisa bergerak. Jika masih sanggup, maka mereka sebaiknya ikut menuju ke negara Digald. Mereka tidak boleh membuang waktu, dan Ghislaine memimpin dengan kecepatan penuhnya. Sementara itu, Sang Lord Digald sangat marah dan terus bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Dia hanya menerima kesepakatan rahasia karena Desmondnya tak terkalahkan, tapi sekarang dirinya kalah melawan Perdium yang miskin itu. Di sela itu, Lowell mencoba menenangkan tuannya. Tapi Sang Lord Digald merasa bukan saatnya untuk tenang. Dia pun memutuskan untuk mulai negosiasi atas menyerahnya pada perang ini dan memerintahkan para petugas untuk menyiapkan dana ganti rugi. Sebagai orang yang mengenal Sang Lord Perdium, dia yakin Zwalter akan mengikuti tradisi dan kehormatan hingga menerima syarat tanpa pertanyaan, ditambah wilayah mereka kekurangan dana. Tapi Lowell merasa hal itu sulit dilakukan disebabkan tuannya sudah menghabiskan semua yang dimiliki dalam perang ini, dan dari mana ganti rugi itu bisa diperoleh. Ucapan itu membuat Lowell mendapatkan sebuah cekikan dari tuannya. Dia ingin agar Lowell menyuruh para tentaranya untuk memeras rakyat jelata demi mengumpulkan dana ganti rugi. Dirinya tahu jika Lowell dulunya adalah rakyat jelata sehingga memikirkan mereka, tapi orang-orang rendahan itu tidak lebih penting dari raja mereka. Kali ini dia akan mengampuninya, dan Lowell harus segera menyelesaikan pengumpulan dana tersebut. Lowell sudah tak tahan karena tuannya selalu berbuat seenaknya, dan jika terus seperti ini, maka pemberontakan mungkin saja terjadi. Di saat yang sama, seorang tentara masuk begitu saja karena adanya kabar buruk yang harus disampaikan. Yang benar saja, pasukan Perdium telah tiba dan mereka sudah bersiap untuk masuk. Dikarenakan negara Digald telah dikalahkan, maka pasukan tentara bayaran Ghislaine dapat masuk dengan mudah demi negosiasi. Mereka semua berbaris di depan Sang Lord Digald, menunjukkan bahwa dia sudah tidak bisa melakukan apapun. Sang Lord Digald tidak menyangka jika Zwalter akan bergerak secepat ini, dan mengapa dia merasa aneh pada tekanan ini. Sekarang dia harus menyelesaikan masalah yang ada dan mengumpulkan pasukan kembali setelahnya untuk menyerang Perdium yang pastinya sedang ikut melemah. Ditambah lagi, mereka semakin kekurangan pasukan. Akan tetapi, yang datang bukanlah Sang Lord Perdium, melainkan putranya. Ghislaine pun bertanya apakah Thamos, Sang Count Digald, sudah siap membicarakan kekalahannya. Lalu Thamos tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya hingga bertanya mengapa bukan Zwalter yang datang. Ghislaine menjawab jika ayahnya sedang sibuk memulihkan wilayah dan sebagai pejabat penguasa, maka dia yang akan mengurus negosiasinya.
Yang benar saja, tanpa pikir panjang, Ghislaine malah memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Thamos sekarang juga. Kembali beberapa jam sebelumnya, di mana Ghislaine memimpin pasukan tentara bayarannya untuk menuju ke Count Diglett. Di tengah perjalanan itu, Kaur tak mengira ada seorang bangsawan yang meninggalkan semua bawahannya dan kabur ke wilayahnya seperti tikus demi menyelamatkan diri. Gordon meminta maaf karena telah membiarkannya kabur, padahal mereka hampir mencapainya. Tapi Kaur malah tertawa karena secara teknis Gillion yang kehilangannya, karena dia yang memimpin saat itu. Bahkan memuji Gordon yang telah menyampaikan ucapan itu membuat Ghislaine sedikit tertarik, disebabkan Kaur tampaknya menganggap Gillion sebagai rivalnya dan sebaiknya ada pertarungan untuk menyelesaikannya. Kemudian Kaur berpendapat jika Perdium menegosiasikan penyerahan diri Raja Diglett, maka hal itu berarti membiarkan hidup, dan kenapa tidak langsung menghabisinya. Ghislaine tidak memungkiri jika Raja Diglett adalah sosok yang berbahaya, bahkan mencoba menjajah Perdium. Tapi secara resmi ini semuanya tentang balas dendam pewaris, dan jika tuntutan terlalu banyak, posisi Perdium akan sulit. Bahkan Ghislaine menduga jika Raja Diglett akan memberikannya perdamaian atas perang. Bagi Kaur, negosiasi dan mendapatkan terdengar membosankan, dan kenapa tidak menyerbu wilayahnya dan menghancurkan mereka semua hingga tak tersisa. Dialah itu, Belinda mengungkapkan jika koneksi antara para bangsawan tidak menginginkan hal itu karena diselesaikan seperti perang antara para tentara bayaran. Dan Kaur merasa, baik bangsawan maupun tentara bayaran sama saja karena mereka semuanya manusia. Mereka yang memilih bertarung dan menumpahkan darah harus bersiap untuk mati. Lalu Ghislaine meminta Kaur tidak khawatir karena negosiasi adalah hal yang pasti akan dilakukan. Namun dia berbeda, dan untuk alasan inilah dia meminta hak sebagai pejabat penguasa menggantikan. Belinda yang mendengarnya tidak mengerti apa maksud tuan mudanya, dan hal itu membuat Belinda khawatir. Sekarang mereka telah tiba di depan gerbang kerajaan Diglett, dan Ghislaine akan menjadikan tempat ini sebagai wilayahnya. Kembali ke masa kini, Thamos merasa sangat terkejut menyaksikan kedatangan Ghislaine, bukan Lord Perdium yang ia harapkan. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya, padahal dia masih menyimpan rencana liciknya. Dan semuanya menjadi kacau hanya dengan kedatangan sang tuan muda. Tanpa basa-basi, Ghislaine mengungkapkan jika dia mengetahui apa yang sedang dipikirkan Thamos, di mana dirinya pasti menyiapkan negosiasi presentasi. Thamos tampak arogan sambil bertanya kenapa Ghislaine yang datang bukannya sang lord sendiri. Sambil menatap tajam, Ghislaine menjawab jika ayahnya sedang sibuk memperbaiki wilayah dan dirinya akan bertindak sebagai perwakilan yang akan mengurus negosiasi. Hanya saja, Ghislaine langsung memerintahkan tentaranya untuk menangkap Thamos sekarang juga. Sebagai Raja Diglett, Thamos terus melakukan kelancangan ini, dan bagaimana tentara rendahan bisa menyentuhnya dengan tangan mereka. Meski Thamos terus meronta, namun dia tidaklah berdaya dan kini dibuat bertekuk lutut di hadapan sang tuan muda. Belinda yang berada di sana berbisik, menanyakan apakah hal ini akan baik-baik saja, dan ayahnya mungkin saja akan marah karena tindakannya sudah di luar batas. Lalu Thamos mengungkapkan jika dia sudah bersumpah kepada kerajaan, dan apakah Ghislaine bisa lolos begitu saja pada pelayan sang kaisar. Mereka setidaknya harus menunjukkan rasa hormat. Namun ucapan itu tidak membuat Ghislaine gentar. Bahkan dia menghunuskan pedangnya tepat di depan mata Thamos. Ghislaine menyebut jika Thamos adalah penjahat yang berevolusi dan tertipu oleh godaan musuh serta mencoba menguasai Perdium. Sebagai tuan muda Perdium, Ghislaine memberitahu jika orang-orang yang mengincar Perdium hanya akan membahas kematian yang sudah menunggunya, dan hal itu juga berlaku bagi Thamos. Dengan raut wajah yang sangat panik, Thamos masih tak percaya jika bocah di hadapannya berani mengancamnya. Ghislaine yakin Thamos telah mempertemukan begitu banyak nyawa dalam perang, dan dia juga harus menghancurkan nyawanya sendiri maupun membayar dengan ancaman itu. Hal tersebut membuat Thamos bermandikan keringat, bahkan menangis karena membayangkan kematian, dan dia tak membayangkan putra Zwalter sangat menakutkan. Lalu Ghislaine mengangkat pedangnya serta menampakkan ekspresi menyeramkan, menunjukkan jika dia serius. Akan tetapi, saat pedang itu melayang ke arahnya, Thamos berteriak agar Ghislaine berhenti. Jika diampuni, maka dia akan membayarnya dengan harga berapapun, maka dari itu dirinya akan menyerahkan wilayahnya. Ucapan itu membuat Belinda serta Lowell sangat terkejut akan apa yang dikatakan oleh Thamos. Tapi ucapan itu membuat Ghislaine tersenyum karena semuanya berjalan seperti yang ia rencanakan.
Dia tahu juga Tamos hanyalah seorang yang tertarik pada dirinya sendiri tanpa peduli pada rakyatnya. Hanya saja untuk mewarisi suatu wilayah, seseorang harus memiliki hubungan darah agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebuah wilayah bukanlah sesuatu yang dapat diperdagangkan seperti barang dagangan. Tamos tidak memungkiri hal itu, tapi bagaimana jika dia mengatakan Ghislaine adalah saudara jauhnya dan dia akan menyuruh bawahannya untuk membuat hak waris untuknya? Hingga tanpa pikir panjang lagi, dia memerintahkan Lowell untuk mengambil kertas maupun pena sekarang juga untuk membuat hak waris. Jika hal itu belum cukup, maka dirinya akan memberikan kompensasi perang. Dan walau dia belum memiliki dana sekarang, tapi dia akan menarik pajak darurat dari para rakyatnya. Tamos tak memiliki hal lain lagi yang bisa diberikan, dan dia memohon agar Ghislaine mengampuninya. Beberapa saat kemudian, setelah membuat hak waris itu, Ghislaine menanyakan apakah nyawanya benar-benar berharga. Maka dari itu, dia akan memberikannya sebuah kesempatan untuk tetap hidup. Sekejap kemudian, Ghislaine menarik Tamos begitu saja, dan Tamos tak mengerti. Padahal dia sudah melakukan apapun yang diperlukan agar hidupnya diselamatkan. Yang benar saja, Ghislaine menyeret Tamos keluar istana ke hadapan semua rakyat. Para rakyat tak mengerti kenapa raja mereka diperlakukan seperti itu dan apa yang sudah terjadi. Lalu Tamos menanyakan apakah Ghislaine harus mempermalukannya seperti ini di hadapan semua orang. Namun Ghislaine meminta Tamos untuk menjaga mulutnya karena dia akan mengampuninya sesuai perjanjian. Tapi apakah rakyatnya juga akan melakukan hal yang sama? Kemudian Ghislaine berteriak untuk mengumumkan jika dirinya adalah Tuan Muda Perdium dan mereka harus mendengarnya baik-baik. Raja Diglett telah menyatakan perang pada Perdium dan sekarang dirinya telah kalah, maka dia akan mengumpulkan ganti rugi perang dari rakyatnya. Jadi Ghislaine ingin tahu apakah ada dari mereka yang ingin membayar secara sukarela. Seketika para rakyat Diglett mulai mengamuk dan mereka bersuara jika Tamos telah menyatakan perang. Untuk melakukan itu, dia merampas segalanya untuk menutupi biaya. Dan sekarang dia ingin melakukannya lagi. Sebagai penguasa Perdium, Ghislaine menawarkan belas kasih dengan memberi semua rakyat Diglett sebuah pilihan, di mana mereka bisa menyelamatkan tuannya dan membayar ganti rugi yang sangat besar. Pilihan kedua adalah menghabisinya, dan para rakyat harus bergabung. Dengan begitu, maka tak ada satupun dari mereka yang harus menanggung beban kekalahan perang yang disebabkan oleh raja tak becus dan tak berguna itu. Tamos yang mendengar itu tak menyangka jika Ghislaine adalah monster dan berani memperlakukannya hingga titik ini. Dia kini paham jika sejak awal Ghislaine tak berniat sedikit pun melepaskannya. Tiba-tiba, sebuah lemparan batu mengenai dirinya, tak hanya satu, tapi lemparan lainnya juga. Siapa sangka, para rakyat sudah muak hidup di bawah raja tiran yang hanya mementingkan dirinya. Dengan kesempatan ini, maka para rakyat akan membalas dendam atas kejahatan Tamos selama ini. Semua rakyat silih berganti menghajar Tamos, bahkan tak segan menghabisinya dengan alat tani. Tamos tak dapat berbuat apapun, dan dia hanya bisa menunggu kematiannya dengan cara paling mengenaskan. Bagi Ghislaine, ini adalah cara terbaik untuk menghabisi Raja Digald sekaligus mendapatkan kepercayaan para rakyat untuk mengikutinya. Kaur tersenyum, dan untuk kesekian kalinya dia sangat takjub akan keputusan tuannya yang luar biasa. Dia menghancurkan musuh tanpa sungkan dengan pertimbangan mendapatkan segala keuntungan. Belinda tak bisa berkata-kata apapun lagi, dan yakin tuan mudanya bisa menyelesaikan hal ini saat bertemu dengan ayahnya. Beralih ke dalam kerajaan Perdium, di mana sang lord beserta para petingginya terkejut terkait apa yang dikatakan oleh Ghislaine. Seperti yang telah mereka dengar, Ghislaine menegaskan sekali lagi jika Tamos telah mati. Zwalter tahu jika perang ini dimenangkan karena putranya, tapi apakah dia sudah lupa apa yang dikatakannya? Dan Ghislaine menjawab jika dia tidak melupakannya. Tapi setelah memikirkannya, maka inilah jalan terbaik. Jika dirinya memberi Tamos kesempatan untuk menyerah, maka dia akan menargetkan Perdium lagi. Para petinggi terkejut akan hal itu dan penasaran kenapa tuan mudanya berpikiran seperti itu. Ghislaine yakin semua orang tahu jika Tamos datang menyerang Perdium dengan jumlah 7.000 pasukan, dan mereka juga tahu Tamos takkan bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu sendirian. Maka dari itu, terdapat sosok yang mendukungnya di balik layar, yaitu Desmond dan Rayfold. Dan ucapan Ghislaine membuat situasi menjadi panik disebabkan kedua sosok yang disebutnya adalah penguasa dari wilayah besar. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Ghislaine menambahkan jika sekutu Perdium tidak mengirimkan bala bantuan, dan semua itu perbuatan Amelia dengan memotong semua intel dan menghabisi setiap utusan di masa lalu.
Dia juga pernah melakukan taktik serupa. Akan tetapi, jika Ghislaine mengambil alih wilayah Diglett, maka ceritanya akan berubah. Dan dengan terhubungnya kedua wilayah, maka para musuh tidak bisa menyerang Perdium secara langsung. Sehingga saat mereka bergerak, Perdium memiliki waktu untuk meresponsnya. Kini sang Lord Perdium sedikit paham kenapa putranya memutuskan menghabisi Thamos demi kebaikan kerajaannya. Tapi tetap saja, menghabisi seorang penguasa takkan membuat wilayah itu menjadi miliknya, karena harus diwarisi oleh garis keturunan maupun ahli waris. Kemudian semua orang dikejutkan karena Ghislaine telah memikirkan semuanya secara matang, di mana surat itu menunjukkan Ghislaine adalah saudara jauh Thamos yang berhak mewarisi wilayahnya secara sah. Semua yang tertulis di sana adalah buatan Thamos sendiri, ditambah dengan tanda tangannya sebagai penguat. Dengan semua bukti itu, maka masalah hukum mengenai kepemilikan serta hak warisan dapat diselesaikan. Semua yang mendengar dan melihat fakta ini terdiam untuk sesaat, dan mereka menyadari jika seorang monster telah berada dalam Perdium, yaitu tuan muda mereka sendiri. Meski begitu, Zwalter mengingatkan jika mengelola sebuah wilayah bukanlah hal yang mudah. Dan apakah dia sudah sampai memikirkan orang yang mampu melakukannya? Ghislaine tersenyum karena dia sudah memikirkan semuanya, dan dia tetap akan berada di balik bayangan untuk mengendalikan semuanya. Sementara itu, di wilayah Austin dalam kerajaan Seiron, sorak-sorai menggema di sebuah tempat perjudian. Di tengah kerumunan, seseorang baru saja mempertaruhkan salah satu lengannya. Sosok itu tersenyum seolah tidak peduli pada hidupnya sendiri, menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi.